Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, dan malam para pemirsa yang sedang menonton materi penyuluhan pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Steny Wiko, dan saya berstatus mahasiswa aktif S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Pada kali ini, saya akan membawakan tema Katakan Tidak pada Korupsi. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tujuan dari penyuluhan saya pada kali ini kepada para pemirsa yang sedang menonton presentasi ini. Jadi tujuannya adalah para pemirsa diharapkan dapat mendapat atau memperoleh wawasan, ilmu, dan juga pengetahuan mengenai korupsi, sikap-sikap anti korupsi, dampak korupsi, dan juga segala sesuatu yang berhubungan dasar dengan pengetahuan dasar dan umum dari anti korupsi dan tindakan pidana korupsi itu sendiri. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan yel-yel yang akan dilanjutkan oleh pemirsa di rumah maupun dimanapun Anda berada. Jadi, yel-yelnya adalah ketika saya mengatakan katakan tidak pada korupsi, pemirsa langsung menjawab tidak, tidak, tidak dengan mengepalkan tangan. Baik, saya mulai. Katakan tidak pada korupsi. Tidak, tidak, tidak. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya melanjutkan ke topik pembahasan pada materi kali ini. Yaitu yang pertama, pengetahuan dasar anti korupsi. Yang kedua, bahaya dan dampak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, aktualisasi nilai-nilai integritas. Yang keempat, menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi. Dan yang menjadi topik terakhir adalah meningkatkan sikap anti korupsi. Lanjut ke pengetahuan dasar anti korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Undang-undang ini juga mengelompokkan 5 bentuk korupsi dalam garis besar, yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan, dan juga gratifikasi. Faktor penyebab korupsi dibagi atas 2 hal, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor ini menjadi faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor ini juga terdiri dari yang pertama sifat tamak atau rakus manusia, gaya hidup yang konsumtif, dan yang menjadi terakhir dari faktor individu atau faktor internal adalah moral yang kurang kuat. Lanjut ke faktor eksternal, yaitu faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal bisa terdiri dari faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan juga faktor organisasi. Ada banyak teori yang menjelaskan faktor seseorang untuk melakukan korupsi. Dan salah satu teori yang cukup populer sampai saat ini adalah teori GONE yang dikemukakan oleh Jack Malone. Teori ini menguraikan faktor penyebab korupsi, yaitu yang pertama greed atau keserakahan, yang kedua opportunity atau kesempatan, yang ketiga kebutuhan atau needs, dan yang terakhir adalah expose atau pengungkapan. Selanjutnya ke topik kedua, yaitu bahaya dan dampak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa arti itu dari korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Baik, kita selanjutnya ke arti kolusi dan nepotisme beserta contohnya. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Contohnya adalah penyuapan untuk diterima di sekolah negeri idaman, menyuap hakim agar meringankan hukuman pelaku kejahatan, dan tindakan-tindakan tercela lainnya. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Contohnya, kepala dinas atau posisi vital pegawai negeri diduduki oleh saudara dekat dari kepala daerah. Bahaya dan dampak korupsi dan kolusi dan nepotisme
bisa dilihat dalam berbagai sektor dalam aspek kehidupan. Yang pertama adalah sektor ekonomi. Tindakan korupsi akan menghambat jalannya kegiatan perekonomian di suatu negara karena para pelaku ekonomi akan merasa dirugikan dan enggan melakukan kegiatan ekonomi di negara itu sendiri. Yang kedua adalah sektor sosial. Sektor ini menyebabkan tindakan korupsi dapat menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran. Adapun kemiskinan di suatu negara disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran itu sendiri. Sektor ketiga adalah sektor politik dan pemerintahan. Korupsi yang masif dapat menghilangkan kepercayaan publik akan lembaga pemerintahan, lahirnya pemimpin yang korup, hingga dinasti politik yang akan mencederai demokrasi. Sektor selanjutnya adalah sektor hukum. Korupsi yang tidak diberantas akan menghilangkan kepercayaan publik akan lembaga hukum, penegakan hukum yang lamban, hingga substansi peraturan yang tidak adil. Sektor pertahanan dan keamanan negara menjadi sektor selanjutnya. Pemberantasan korupsi yang tidak efektif akan melemahkan sarana pertahanan negara, perbatasan negara yang tidak aman, hingga rentan mengalami penjajahan dari negara lain. Sektor terakhir adalah sektor lingkungan. Korupsi yang meluas dan tidak dihentikan akan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan kualitas hidup yang drastis. Topik selanjutnya adalah aktualisasi nilai-nilai integritas. Secara garis besar, nilai integritas adalah tindakan pribadi secara konsisten antara perkataan dengan perbuatan yang selaras dengan nilai yang dianut dan diyakini. Nilai-nilai tersebut dapat diperoleh dari nilai moral pribadi, nilai sosial kemasyarakatan, dan hingga nilai kode etik profesi. Nilai integritas terdiri dari 9 nilai positif, yaitu yang pertama, jujur, disiplin, adil, tanggung jawab, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Ketika semua nilai dikolaborasikan dan ditanam dengan kuat sejak dini, maka hal ini akan menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Salah satunya adalah korupsi. Begitu banyak tokoh yang memiliki integritas yang tinggi yang patut kita contoh. Salah satunya adalah wakil presiden pertama kita, Muhammad Hatta. Suatu saat, ketika Ibu Rahmi Hatta, istri sang Porkamar tersebut, sudah memiliki tabungan yang cukup untuk membeli mesin jahit. Tiba-tiba, beliau dikejutkan dengan kebijakan pemerintah untuk memperkecil nilai mata uang atau yang biasa dikenal dengan kebijakan centering. Hal ini diakibatkan karena situasi ekonomi nasional yang semakin memburuk pada saat itu. Oleh karena itu, tabungan yang dimilikinya menjadi tidak cukup untuk membeli mesin jahit yang sudah lama diimpikannya. Beliau pun langsung bertanya kepada Hatta perihal tidak memberitahukan kebijakan tersebut terlebih dahulu kepadanya. Hatta pun menjawab, "Bu, itu rahasia negara. Kalau Bapak beritahukan kepada Ibu, berarti itu bukan rahasia lagi." Kesederhanaan Hatta juga terlihat saat ia pergi ke luar negeri. Beliau pergi dengan membawa satu koper, dan pulang juga membawa satu koper. Beliau tidak suka menghamburkan uang untuk belanja hal yang tidak dibutuhkan. Hatta juga nyaris tidak pernah memanfaatkan kunjungan luar negeri untuk bersenang-senang. Jikalau ada, beliau memanfaatkan waktu tersebut untuk membaca buku ataupun membeli buku. Tokoh kedua yang patut kita pelajari mengenai integritasnya adalah Pak Mujenih, petugas kebersihan di stasiun Bojonggede. Pada tanggal 6 Juli 2020, beliau menemukan uang senilai 500 juta rupiah yang tersimpan di kantong plastik hitam. Awalnya, beliau mengira bahwa kantong tersebut hanya berisikan sampah. Tetapi karena kecurigaannya, beliau membuka kantong tersebut dan menemukan begitu banyak uang. Tidak terbesit di pikirannya untuk mengambil uang tersebut, melainkan berusaha untuk mengembalikannya kepada pemilik. Setelah itu, beliau melaporkan kepada petugas stasiun perihal ini. Petugas stasiun kemudian mengumumkannya dan di stasiun, dan akhirnya pemilik datang dan mengambil kembali uang tersebut. Ternyata ini bukan pertama kalinya beliau menemukan barang berharga yang tertinggal di kereta api atau di stasiun. Sudah beberapa kali beliau menemukannya dan juga selalu mengembalikannya pada petugas. Atasan pun memberikan penghargaan dan kenaikan pangkat, tetapi beliau tidak menerima kenaikan pangkat tersebut dengan alasan bahwa ini merupakan kewajibannya sebagai petugas. Pujian dan komentar positif pun berdatangan dari warganet terhadap tindakan Mujenih yang sangat terpuji ini. Dan juga begitu banyak tokoh-tokoh lainnya yang sudah teruji kredibilitasnya
dalam mempraktikkan integritas dalam aktivitasnya, mulai dari negarawan, aparat penegak hukum, hingga masyarakat kecil sekalipun. Ini membuktikan bahwa status sosial dan status ekonomi tidak menjadi penghalang siapapun untuk mempraktikkan integritas secara baik. Kalau mereka saja bisa sangat berintegritas dalam setiap situasi, apalagi situasi sulit sekalipun, mengapa kita tidak mengikuti hal tersebut? Ini sebagai pertanyaan yang refleksi kepada kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia yang sangat nasionalis dan sangat mencintai bangsa Indonesia. Topik selanjutnya adalah menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi. Karena kita sebelumnya sudah mendengar begitu banyak dan masifnya kerugian yang akan dialami negara, bahkan kita sekalipun akibat korupsi, maka kita sebagai generasi penerus bangsa ini wajib memiliki semangat dan melawan anti korupsi. Semangat tersebut harus dimulai dari diri sendiri dengan cara mengaktualisasikan integritas dalam setiap aspek kehidupan. Misalnya, jujur mengakui kesalahan, bertanggung jawab dengan apa yang menjadi kewajiban, berani menolak suap karena berkaitan dengan profesi, hingga tindakan-tindakan positif lainnya. Setelah itu, kita wajib memberikan edukasi dan juga influence atau pengaruh terhadap orang terdekat hingga masyarakat umum terkait bahaya dan dampak korupsi. Topik terakhir adalah meningkatkan sikap anti korupsi. Sikap anti korupsi akan tercapai dengan maksimal ketika kita telah berhasil menginternalisasikan sikap integritas dalam diri. Jika ditambah dengan sikap maksud saya religiositas, maka sikap anti korupsi akan mengakar lebih kuat dan kita akan menolak keras dengan setiap perbuatan tercela. Salah satunya adalah korupsi. Nah, jadi ada 3 pertanyaan refleksi kepada kita semua juga mengenai sikap anti korupsi dan korupsi itu sendiri. Yaitu yang pertama, bagaimana? Apakah kita masih tetap katakan tidak para korupsi? Pertanyaan kedua, apakah kita harus tetap membangun sikap anti korupsi? Dan yang terakhir adalah, apakah kita harus tetap membangun semangat kolektif untuk melawan korupsi? Jawabannya tentu semuanya iya. Karena kita melihat begitu masifnya kerugian yang dialami oleh negara, bahkan kita sekalipun karena korupsi. Cara-cara untuk memberantas korupsi harus dimulai dari diri sendiri, dan setelah itu ketika berhasil kita bisa memberikan pengaruh dalam skala kecil hingga skala besar sekalipun. Dan juga yang terakhir, semangat kolektif melawan korupsi juga harus dimulai dari kita sendiri dengan memberikan sebuah integritas dan mempraktikkannya dengan baik. Setelah itu kita juga harus memberikan pengaruh kepada orang lain untuk membangun semangat kolektif melawan korupsi agar tujuan akhir dari negara Indonesia, yaitu bebas dari korupsi, pendidikan yang bisa dijangkau oleh semua pihak, kesehatan yang bukan menjadi momok bagi masyarakat menengah ke bawah, dan juga aspek-aspek kehidupan lainnya yang bisa diterapkan. Prinsip berkeadilan sosial akan tercapai dengan maksimal. Baik, jadi sebagai penutup juga saya akan melafalkan yel-yel terakhir, yaitu katakan tidak pada korupsi. Dan teman-teman dan rekan-rekan anti korupsi akan menjawab tidak, tidak, tidak. Baik. Saya mulai. Katakan tidak pada korupsi. Tidak, tidak, tidak. Baik, terima kasih atas perhatian dan atensi dari rekan-rekan anti korupsi. Saya mengucapkan terima kasih dan juga meminta maaf apabila ada kesalahan kata maupun keterbatasan ilmu terkait materi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.